Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solihah. Hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tematik tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi pada pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk materi pertama yang kita pelajari yaitu mengenai mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Kita bisa menggali informasi dari teks narasi sejarah dengan menggunakan pertanyaan yang kita buat dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk materi kedua yang akan kita pelajari yaitu peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara sekutu dan rakyat Surabaya. Sekitar pukul 17 terjadi kembali ke pertempuran di gedung Bank Internasional dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara sekutu dan rakyat Surabaya. Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Untuk yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Latar belakang dari pertempuran tersebut yaitu tentara sekutu melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur. Kemudian pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman yaitu seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945 yang setelah itu kita peringati sebagai Hari Infanteri atau Hari TNI Nasional. Dengan adanya peristiwa itu, di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Inilah dokumentasi dari peristiwa pertempuran Ambarawa. Dan monumen yang ada di bawah itu merupakan Monumen Palagan Ambarawa yang bisa kalian lihat apabila kalian berada atau sedang melewati wilayah Ambarawa. Peristiwa yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu terjadi pertempuran di Bandung Utara dan menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Berikut adalah dokumentasi dari peristiwa Bandung Lautan Api tersebut, di mana di sana terjadi banyak kebakaran sehingga menyebabkan banyak fasilitas dan rumah-rumah warga yang terbakar. Materi berikutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat.
Keragaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.